Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas karunia dan rahmat-Nya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali bersilaturahim dan thalabul ilmi bersama-sama. Insyaallah kita pada kajian malam hari ini akan melanjutkan topik kita yang sudah dibahas pada pekan yang lalu, yaitu tentang birrul walidain. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menyampaikan sekilas apa yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu, bahwa birrul walidain merupakan perintah Allah, dan di dalam Al-Quranul Karim itu di banyak ayat ditempatkan posisinya itu pada perintah yang kedua setelah perintah bertauhid kepada Allah. Di antaranya itu pada surat yang ke-17 ya, ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini untuk menunjukkan bahwa ini perintah yang sangat-sangat ditekankan. Kemudian birrul walidain yang pertama, yang paling tinggi nilainya adalah menjadikan setiap kita sebagai anak itu menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Kenapa begitu? Karena ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran berupa doa, yaitu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan dari anak-anak yang soleh. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang tua itu, setiap orang tua haruslah punya keinginan di dalam rumah tangganya itu menghasilkan anak-anak yang soleh, yang solehah. Kemudian juga anak-anak yang soleh, yang solehah inilah yang nantinya seluruh amalnya, seluruh amal ibadahnya itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya, ya, apalagi kalau dua orang tuanya sudah meninggal, ya, sesuai dengan hadis sudah disampaikan pada pekan yang lalu. Ya ma'taudu adama inqata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bih aw waladin sholihin yad'ullah. Nah, kemudian ciri dari anak yang soleh, hamba Allah yang soleh, itu ada pada surat 3 ayat yang ke-114. Yaitu ada 3 hal penting. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Kemudian yang kedua, amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berlomba untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Nah, ini ringkasan dari apa yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hadirin sekalian, kalau
orang tua kita itu masih hidup, ya mungkin di antara kita ada yang orang tuanya sudah meninggal, salah satu atau kedua-duanya, tetapi ada kemungkinan juga di antara kita ada yang orang tuanya itu masih hidup, ya apakah dua-duanya atau salah satu ya dari keduanya. Maka birrul walidain yang kedua bagi orang tuanya yang masih ada, sesuai dengan ciri dari anak yang soleh, hamba Allah yang soleh. Pada surat 3 ayat 114, yaitu mereka senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka menyeru kepada yang ma'ruf dalam arti yang luas dan mencegah dari hal yang mungkar dalam arti yang luas, itu bagi anak yang soleh, yang soleha, itu diterapkan yang pertama dan utama itu adalah kepada orang tuanya yang masih hidup itu. Itulah anak yang soleh, itulah anak yang soleha. Saya sering menyampaikan, bagi anak yang soleh, yang soleha, itu istilahnya tidak akan bisa nyenyak tidur sebelum itu melihat orang tuanya yang masih hidup itu punya akidah yang salimah dan punya ibadah yang soleha. Jadi punya akidah yang kuat, punya akidah yang lurus, kemudian juga ibadahnya benar. Nah ini anak yang soleh, yang soleha, itu hendaknya berusaha dengan sekuat tenaga, dimanapun, kapanpun, dengan berbagai cara yang terbaik tentunya, mendakwai orang tuanya. Agar orang tuanya itu juga menjadi orang tua yang soleh. Orang tua yang soleha, kalau itu ibunya. Nah, maka ukurannya adalah sama seperti pada surat 3 ayat 114. Nah, oleh karenanya dakwah terhadap kedua orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama yang harus dilakukan oleh seorang anak yang soleh, yang soleha. Tentu dalam dakwah ini dengan cara yang terbaik, secara khusus karena di ayat yang sudah pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu itu seorang anak tidak diperkenankan untuk berkata kasar, melakukan satu aktivitas yang menyakitkan orang tua, apalagi juga secara fisik. Mengucapkan kata-kata saja itu tidak diperkenankan. Ya, padahal tadi seorang anak harus berdakwah kepada kedua orang tuanya. Makanya prinsip dakwah yang harus dilakukan, itu sebagaimana yang ada pada surat yang ke-16, ya, surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Bil hikmah itu dalam tafsir disebut dengan bis sunnah, dengan mencontoh Rasul, atau bil hujjah, ya, dengan hujjah Quran dan sunnah. Jadi dengan cara bil hikmah. Tapi ya kemudian dan berikan mau'izah hasanah, berikan nasihat-nasihat yang terbaik yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dan ajaklah bermujadalah, ajaklah berdiskusi dengan cara yang terbaik. Ya, jadi ini prinsip dakwah secara umum, terlebih lagi kalau ini diterapkan pada kedua orang tua. Nah, tentu kalau kita lihat ini
bagaimana anak berdakwah kepada kedua orang tuanya, berarti sang anak ini dituntut untuk lebih banyak lagi mencari ilmu dengan cara yang terbaik. Baik ilmu yang berkaitan dengan al-Islam, kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan fikih dakwah, ya, cara-cara berdakwah. Nah, disinilah seorang anak dituntut untuk anak yang soleh, yang solehah ini untuk banyak berlatih dalam berdakwah, kemudian juga banyak belajar, sehingga kemudian di dalam berdakwah kepada kedua orang tuanya bisa melakukannya dengan cara yang terbaik. Karena dakwah itu perlu ilmu. Nah, tentu ya, hadirin sekalian, di dalam berdakwah ini kepada orang tua, ya, itu yang paling prinsip itu adalah bagaimana pesan dakwah, yaitu pesan al-Islam yang berkaitan dengan akidah terutama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat, itu ya dua hal yang sangat prinsip, itu bisa sampai ya kepada kedua orang tuanya. Artinya sang anak tidak harus secara langsung, tetapi pesan dakwah itu harus sampai. Nah, tentu yang terbaik adalah seorang anak yang memahami orang tuanya tentunya. Nah, itu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Nah, ini sangat-sangat penting. Dan pada umumnya itu orang tua akan mudah didakwai oleh sang anak kalau sang anak itu punya prestasi yang bisa membanggakan orang tuanya, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Kemudian sang anak itu adalah anak yang betul-betul di dalam berdakwahnya memahami situasi dan kondisi orang tuanya. Makanya ciri dari hamba Allah yang soleh, yang solehah itu kan setelah yang kedua yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, itu yang ketiga adalah berlomba dalam berbagai-bagai kebaikan. Artinya anak yang soleh, yang solehah itu mereka adalah tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi mereka adalah melakukan kebaikan yang pertama. Mereka adalah berlomba, artinya mereka berprestasi. Jadi kalau di kalangan adik-adik, para mahasiswa, ya saya kira akan mudah orang tua itu didakwain dengan cara yang baik kalau anak-anaknya itu berprestasi, tidak menyulitkan orang tua, ya. Kemudian sang anak itu juga lemah lembut ya terhadap orang tuanya. Kemudian sang anak juga memahami level pendidikan dari orang tuanya, ya, sehingga di dalam berdakwah juga menyesuaikan, ya, sehingga orang tua tidak mudah tersinggung. Ya, kalau ternyata memang agak sulit, ya, maka tadi yang saya sampaikan itu tidak harus sang anak secara langsung, ya, bisa melalui orang lain yang dinilai orang lain itu amanah dan mampu untuk melaksanakan itu. Prinsipnya adalah bagaimana orang tua itu mempunyai akidah yang salimah. Bagaimana orang tua itu ibadahnya itu juga berjalan dengan baik. Itu yang harus dikawal oleh sang anak. Ya, jadi ini sangat penting, dan kondisi orang tua itu beda-beda antar kita, ya. Ada yang orang tuanya bahkan kafir, ada. Ya, bagaimana kalau kayak begitu? Itu masih ada kewajiban dari anak untuk mendakwain orang tuanya, apalagi orang tuanya kafir. Contoh yang sangat konkret, orang tuanya yang kafir itu adalah
dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya yang bernama Azar. Sungguh sangat luar biasa. Itu disebutkan dalam Al-Quran, itu pada surat Maryam ya, ayat yang ke-42 sampai dengan 45, surat 19. Bagaimana Nabi Ibrahim itu dengan lemah lembut berdakwah kepada orang tuanya. Di situ diulang dari surat 19 ayat 42 sampai 45 itu diulang dengan kata-kata ya abati. Ya abati, ya abati. Ini untuk menunjukkan ada dialog langsung dengan kata-kata yang merangkul. Wahai bapakku sayang. Itu Nabiullah Ibrahim. Nah, ternyata apa? Ya, orang tuanya itu tidak mau untuk menerima. Bahkan orang tuanya itu mengancam Ibrahim, anaknya, itu akan dilempari dengan batu. Bisa dibayangkan ya Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim itu kan dipaksa untuk berbuat syirik. Dipaksa untuk menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim itu di dalam kisah tafsir ya, dan dalam hadis ya, banyak disebutkan itu Nabiullah Ibrahim itu di dalam berinteraksi dengan orang tuanya, pada waktu dipaksa untuk menyembah patung, Nabiullah Ibrahim itu pura-pura sakit. Sampai kayak begitu ya. Dan ini diperkenankan. Dalam Islam diperkenankan Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Tetapi ini yang perlu disadari oleh kita semua. Contoh Nabiullah Ibrahim, tidak pernah Nabiullah Ibrahim itu berkata kasar kepada orang tuanya yang kafir itu. Tidak pernah, apalagi secara fisik ya. Dan Nabi Ibrahim menghindar ya, menghindar pada waktu akan diperlakukan ya dengan dilempari batu itu. Nah, Nabiullah Ibrahim itu menghindar, dan itu adalah suatu kewajiban yang asasi dari seorang anak. Apalagi kalau orang tuanya itu Muslim. Ya, walaupun banyak dosa. Ya, ini kan orang tuanya Nabi Ibrahim itu arsitek patung, arsitek Tuhan. Ya. Karena patung itu dijadikan Tuhan, itu disembah. Ya, kondisi kayak begitu saja, Nabiullah Ibrahim masih berdakwah dengan cara yang terbaik. Apalagi kalau orang tuanya masih Muslim, Muslimah. Ya, itu tentu ya, adik-adik kita semua itu harus lebih santun lagi dan lebih kuat lagi berusaha untuk mendakwai kedua orang tuanya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu ternyata sudah menjadi orang yang baik? Ya, karena boleh jadi karena orang tuanya, bapak ibunya juga seorang dai-daiyah, ya, anaknya juga menjadi anak yang solehah, ya, maka anaknya menjadi anak yang soleh, yang solehah. Maka kalau kayak begitu, orang tua dan anak itu bisa bersama-sama menjalankan dakwah. Orang tua dan anaknya bisa bersama-sama menjalankan dakwah. Ya, itu lebih menarik ya. Dan dalam kehidupan itu bisa terjadi ya. Bahkan contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu keluarga ya, keluarga dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, ibunya Nabi Musa adalah seorang mukminah, seorang muslimah yang kuat keimanannya, ya. Sementara Nabi Musa alaihissalam pada waktu masih di dalam kandungan, ya, itu pada saat itu Fir'aun itu sudah mempunyai satu semacam peraturan begitu ya, singkatnya begitu. Jadi kalau lahir anak laki-laki itu harus disembelih. Nah, ternyata
Apa yang saya maksud di sini kerjasama yang sangat baik antara anak dengan orang tua itu adalah kakak kandung Nabi Musa yang dalam tafsir disebut namanya Maryam ya. Nah, ini Maryam ini seorang anak yang solehah, yang masih kalau sekarang ya, itu usia itu mungkin masih usia SMP ya, tapi sungguh sangat luar biasa. Ini sampai diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kerjasama antara seorang anak akhwat dengan ibundanya di dalam mengawal Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu dilemparkan di Sungai Nil, ya, dengan dengan upaya dari ibunya yang sangat kuat, itu dibuatkan keranjang ya, dibuatkan peti ya oleh ibunya, dan ditetekin terlebih dahulu, kemudian baru dilarungkan di Sungai Nil. Dan pada waktu dilarungkan di Sungai Nil itu, ibunya meminta kepada kakaknya Maryam itu untuk mengikuti perjalanan Nabi Musa di dalam peti itu. Bisa dibayangkan, ini seorang akhwat ya, seorang akhwat yang umurnya masih sangat-sangat muda itu, kemudian diperintah oleh ibunya untuk mengikuti perjalanan adiknya di Sungai Nil itu. Dan dalam kisah disebutkan itu dilarungkannya itu malam, yaitu ba'da isya ya. Malam. Kenapa malam? Karena ini adalah berkaitan dengan kerahasiaan. Jadi anak yang masih usia SMP ternyata sudah mempunyai wawasan amniah ya, wawasan security yang sangat kuat, kemudian juga pemberani ya, kemudian juga memahami situasi. Bayangkan tuh di Sungai Nil, kemudian malam diikutin, dan itu peti yang di dalamnya ada Nabi Musa itu sampai di kawasannya Fir'aun, di mana di situ ada Asyah ya, istrinya Fir'aun yang sedang bermain di sekitar sungai itu. Nyampenya itu waktu duha. Bisa dibayangkan ya. Jadi malam itu ba'da isya dilarungkan, kemudian diikuti oleh Maryam ini, itu dalam keadaan gelap gulita dan tidak ada alat komunikasi kayak sekarang, dengan penuh rahasia, dan itu nyampenya itu di waktu duha. Ini kan seorang akhwat yang sangat luar biasa ini. Dan bagaimana akhwat yang seperti ini dilatih oleh ibunya. Ya, karena bapaknya Nabi Musa itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran ya. Nah, ini hebatnya ayat Quran. Bagaimana Allah memilah. Ada yang diceritakan, ada yang tidak. Ya, sehingga Al-Quran yang 30 juz itu betul-betul sangat efisien, sangat efektif. Ya, subhanallah ya. Dan ternyata ini Maryam ini bermain drama dengan ibunya pada waktu Nabi Musa ini sampai di istana. Padahal ini kan kenal ya, kenal, tahu itu antara Maryam dengan ibunya itu. Tetapi sungguh sangat luar biasa. Dan Maryam ini pandai berdiplomasi di tengah-tengah istana yang sedang bermasalah, karena Musa itu seorang anak laki-laki, kemudian oleh Allah diberikan mukjizat sehingga siapapun yang melihatnya, termasuk Asyah ya, istrinya Fir'aun, itu dibuat tertarik. Jadi menyenangkan, bayi yang menyenangkan. Tetapi ternyata tidak mau disusuin. Ya, sampai dilombakan itu nggak mau disusuin.
Nah, jadi kan ini dibuat apa? Dibuat di fait accompli. Dibuat sesuatu yang benar-benar menegangkan. Di satu sisi itu Musa bayi yang menyenangkan dipandang, tetapi tidak mau disusuin. Nah, disitulah kemudian Maryam ini berdiplomasi. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan pada surat 28, ya, surat 28 dari ayat 7 ya, sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Ayat 11-nya, ini saya baca ayat 11-nya, wa qalat li ukhtihi kusihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, ya, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka, orang-orangnya Fir'aun itu tidak menyadari ya. Dan ini di malam hari, dan tadi nyampenya di waktu duha. Nah, kemudian pada ayat yang ke-12, ini untuk menunjukkan bahwa seorang akhwat ini dengan keberanian yang sangat luar biasa dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk berdiplomasi. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-12. Wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Ya. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia saudara Musa. Berkata ya, di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, ya, apa yang dia katakan? Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun rasa takut menghadapi situasi yang seperti itu. Ya, ini sekali lagi sangat luar biasa dan tidak benar ya. Kalau kemudian ada stigma katanya kalau akhwat itu lebih mendahulukan perasaannya, sedangkan akalnya katanya kalah. Ya, ini contoh ya, contoh akhwat yang masih single, bahkan usianya selevel SMP kalau sekarang, tetapi oleh Allah diberikan kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, begitu berani ya di tengah-tengah istana dan begitu kuat untuk menahan emosinya dan sangat bersabar. Ya, padahal pada waktu itu dia ketemu dengan ibunya dan ketemu juga dengan adiknya. Ya, tetapi bisa bermain drama ya dengan permainan yang sangat luar biasa yang tidak ada kecurigaan sedikit pun dari orang-orang istana. Dan ternyata subhanallah apa yang disampaikan oleh Maryam ini terbukti. Jadi pada waktu ibunya datang kemudian ditetekin itu Musa, subhanallah, Musa kemudian netek itu kepada ibunya dan kemudian, nah ini suatu hal yang sangat menarik ya, itu ibunya itu diminta untuk tinggal di istana. Ternyata ibunya tidak mau, ibunya Nabi Musa tidak, kan saya punya keluarga. Nah, apa yang menarik di sini ya? Di sini ada kompetensi kalau bahasa kita sekarang yang sangat dibutuhkan oleh istana. Karena kalau kemudian ibunya Nabi Musa itu tidak mau, itu kemudian dibiarkan begitu saja, maka orang-orang istana juga itu pada kebingungan. Karena Nabi Musa
hanya mau ditetekin oleh orang tadi, yang ibunya itu. Nah, ini artinya bahwa kerjasama antara Maryam dengan ibunya itu dapat mengendalikan istana. Yang akhirnya apa? Itu diperkenankan, bahkan digaji, dibayar. Silahkan dibawa itu ke rumahnya dan ditetekin sampai selesai masa netekinya, sekitar 2 tahunan, itu baru kemudian dikembalikan ke istana. Nah, ini hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil, ya, bagaimana kerjasama antara seorang akhwat yang solehah sebagai anak dengan ibunya yang solehah juga di dalam dakwah. Ini kan dakwah ya, dan sampai dapat mengendalikan istana. Ya, ada kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh istana sehingga bisa diatur. Ya, subhanallah ya. Ini contoh. Nah, kalau contoh yang lain, kalau yang ikhwan, nah itu contoh yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu Nabiullah Ibrahim dengan Ismail. Nabiullah Ismail itu juga seorang ikhwan yang masih sangat-sangat muda pada saat itu. Ya, karena ini keduanya adalah soleh, bapaknya soleh, anaknya juga soleh, maka bekerja sama. Sampai bekerja sama membangun Ka'bah. Subhanallah ya. Kemudian bekerja sama juga ya berkaitan dengan perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Dan anaknya itu Nabiullah Ismail bekerja sama dengan bapaknya, itu rela, ridho. Bisa dibayangkan ya, ini anak soleh, anak yang soleh, itu diminta oleh bapaknya untuk bisa ikut rela, ridho, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi bapaknya, yaitu menyembelih dia. Ya, ternyata Nabiullah Ismail itu rela, ridho. Ini adalah anak yang soleh, ya, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, pada surat yang ke 37, ya, ayat yang ke 102. Di situ disebutkan falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu? Dia menjawab, Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Ini juga pendidikan orang tua kepada anak, ya, sampai anaknya itu rela untuk disembelih, ya, dalam rangka melakukan perintah Allah. Bisa dibayangkan ya, kalau anak-anak sekarang, ya, itu diminta sholat di awal waktu, sulitnya bukan main. Nah, maka jadilah anak yang soleh seperti Nabi Ismail, atau yang solehah seperti kakaknya Nabi Musa tadi. Dalam situasi dan kondisi yang genting seperti itu, rela. Yang penting, apa yang diminta itu adalah hak dari Allah. Ini kan Nabiullah Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Walaupun kemudian pada waktu itu dilaksanakan penyembelihan itu, Allah menggantinya dengan domba gibas. Ya, tapi esensinya adalah bagaimana seorang anak
itu patuh kepada orang tuanya, bersama-sama bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi ini dua contoh tadi ya. Kalau orang tua dan anak itu sudah sama-sama soleh-solehah. Sama-sama soleh orang tuanya atau solehah dua-duanya, maka itu dakwahnya itu berjalan bersama-sama, saling menguatkan. Ya, itu kalau situasinya seperti itu. Ya, maka birrul walidain yang lain di dalam Al-Quran itu dicontohkan, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu seorang anak itu tawadu itu rendah hati, ya, dan memuliakan orang tua. Padahal Nabi Yusuf itu pada saat itu jadi raja. Beliau sudah jadi raja, ya. Kemudian orang tuanya itu Nabi Yakub, ya, dan ibunya, ya, itu diundang untuk hadir ke istana. Ya, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 99 sampai dengan ayat 100. Nah, ternyata apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu menjemput langsung orang tuanya, kemudian dirangkulnya orang tuanya, kemudian diberikan jaminan insya Allah aman, ya, karena situasinya memang tidak aman, ya, tetapi Nabi Yusuf sebagai seorang anak dan jadi raja itu menjemput langsung orang tuanya dan memberikan jaminan aman. Ini penting, ya. Yang sampai orang tua ya itu gusar, ya. Ini tidak sedikit di antara kita itu baru menjadi pejabat yang, ya, kelas-kelas pejabat sekarang itu untuk orang tuanya yang disuruh jemput itu supirnya. Jemput orang tua. Ya, sampai kayak begitu. Padahal ini Nabi Yusuf sebagai seorang raja. Atau di antara mahasiswa tidak sedikit, ya, orang tuanya itu mau datang menengok anaknya yang sedang kuliah, ya. Tetapi apa itu anaknya orang tuanya hanya dikasih alamat. Orang tuanya suruh nyari, ya, sementara anaknya itu punya aktivitas, ya, dengan berbagai alasan, ya. Orang tuanya kondisinya tidak aman, ya. Belum lagi orang tuanya itu pendidikannya kemungkinan itu masih, ya, SD, SMP, ya. Jarang yang di perguruan tinggi. Padahal orang tuanya ingin nengok anaknya yang sedang kuliah. Ya. Padahal kalau kita lihat kisah ini Nabi Yusuf, dan yang sangat luar biasa itu begitu orang tuanya itu diminta masuk ke istana, itu orang tuanya dipersilahkan duduk di singgasana tempat di mana Nabi Yusuf jadi raja. Bisa dibayangkan, ya. Ini anak yang soleh, tawadu dengan orang tuanya. Nabi Yusuf itu seorang ilmuwan yang bisa menyelesaikan permasalahan di negeri Mesir. Ilmuwan. Jadi kalau mau dikasih titel itu profesor pangkat sekian, itu enggak, ya, itu masih belum bisa memadai dengan keilmuannya Nabi Yusuf. Kemudian jadi raja. Ya, bisa dibayangkan, ya, kalau anak-anak sekarang, ya, baru jadi mahasiswa, ya, sudah merasa hebat karena mahasiswa, maha besar, ya, maha jadi pejabat, ya. Orang tuanya itu seringkali tidak tawadu, ya, bahkan
Kalau pulang ke rumahnya, tidak sedikit itu mahasiswi manja sekali ke orang tuanya. Orang tuanya yang memasak, orang tuanya yang menyiapkan makanan, minuman. Ya, sementara anaknya tenang-tenang aja. Itu. Bahkan anaknya main, keliling, ya, keliling ke SMA. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka hebat, sudah mahasiswa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bagaimana tawaduknya kepada kedua orang tuanya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian birrul walidain yang lain adalah bersabar dengan sikap orang tua, terlebih kalau orang tuanya sudah lanjut. Ini seorang anak harus betul-betul bersabar. Apalagi kalau orang tuanya itu sudah sakit, ya, sakitnya parah, sampai nggak bisa turun lagi dari tempat tidur. Maaf ya, itu kadang-kadang itu sampai harus buang air besar, buang air kecil, itu di atas kasur. Ini seringkali sang anak itu merasa jijik. Seringkali sang anak tidak mau untuk menangani situasi dan kondisi yang seperti itu. Bahkan yang diminta menangani itu justru orang lain. Lebih baik bayar katanya. Mereka lupa bahwa dulu pada waktu sang anak itu masih kecil, masih bayi, ya, itu seringkali orang tuanya, terutama ibunya, itu disitulah ya sang bayi itu buang air kecil, bahkan buang air besar, ya. Tetapi sang ibundanya itu membalasnya dengan senyuman, bahkan dengan senang hati, semuanya itu diurus. Nah, ini hadirin sekalian, ya, sangat penting untuk dijadikan pelajaran, dijadikan ibrah, ya, disuruh bersabar. Apalagi kalau orang tuanya juga sudah pikun, ya, sudah sering lupa, habis makan itu bilangnya belum makan, itu. Kemudian orang tuanya suka marah, ya, karena situasi dan kondisi. Nah, disitulah sang anak itu mengatakan kata-kata saja itu nggak boleh. Apalagi kalau mengatakan kata-kata yang kasar. Apalagi kalau kekasarannya itu juga berkaitan dengan fisik. Nah, disitulah kesabaran sang anak. Dan ini sekali lagi ingin saya tekankan, seorang aktivis dakwah, ikhwan atau akhwat, itu akan teruji dengan sebenar-benarnya pada waktu berhadapan dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Orang tuanya sudah tua renta, orang tuanya sudah sering sakit, sementara sang anak itu punya aktivitas yang banyak. Nah, itu seringkali orang tuanya ditinggal, orang tuanya dibiarkan. Padahal dalam suatu kisah di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW untuk minta ikut di dalam jihad fisabilillah, jihad qital. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah kedua orang tuanya masih ada? Dijawabnya ada dan dalam keadaan sakit. Apa kata Rasulullah? Hendaklah engkau rawat orang tuamu. Karena sesungguhnya merawat orang tuamu itu adalah jihad fisabilillah.
Subhanallah. Ini jihad kita, jihad perang. Ya. Apalagi kalau itu hanya urusan rapat, urusan BEM, ya, urusan kegiatan kemahasiswaan. Ya. Jadi ini yang seringkali kita harus lebih banyak memahami dengan baik. Jadi kalau orang tua masih ada, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk birrul walidain. Mendakwai beliau dengan cara yang terbaik, apakah langsung atau tidak. Kemudian juga merawat orang tua. Itu adalah kesempatan yang terbaik bagi anak untuk meraih pahala. Karena pahalanya sangat-sangat tinggi. Ya, tentu kalau orang tuanya sudah meninggal, ya banyak-banyaklah didoakan, kemudian banyak-banyaklah berbuat yang terbaik, menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, sehingga pahalanya bisa mengalir kepada kedua orang tuanya. Nah, berikutnya adalah birrul walidain dengan cara senantiasa secara dawam, secara istimror, secara kontinus memohonkan ampun, mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini yang pada kajian yang lalu saya sudah sampaikan, tapi ini saya tekankan kembali pada surat 71, surat Nuh, ayat yang ke-28. Mohon diamalkan ini dari kajian yang kedua ini, dan insya Allah ini kajian yang terakhir ya, untuk bab ini. Itu paling tidak doa ini usahakan diamalkan. Surat 71 ayat yang ke-28. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Dan ampuni kedua orang tuaku, ya Allah. Dan ampuni semua yang masuk, yang beriman, yang ada di rumahku, ya Allah. Dan ampuni semua mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya Allah. Dan jangan kau tambahkan bagi yang zalim kecuali kehancuran. Dan ingat, ini sering saya sampaikan, bahwa di dalam doa ada spirit amal. Amalkan. Maka kalau doanya Rabbighfirli, ampunilah aku, berarti spirit amalnya aku maksudnya yang berdoa itu harus berusaha untuk tidak berbuat dosa sekecil apapun. Kemudian ampuni kedua orang tuaku. Spirit amalnya, kalau orang tuanya masih hidup, berarti senantiasa menjaga, mendakwai agar orang tuanya itu tidak melakukan maksiat. Artinya didakwain. Dan ampuni semua yang mukmin yang berada di rumahku. Berarti semua yang ada di rumahnya. Apakah itu saudara kandungnya? Apakah itu mungkin ya ada ibu mertua, bapak mertua, atau siapapun yang beriman yang ada di rumahnya, dijaga supaya tidak berbuat maksiat. Dan ampuni semua mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa kita dalam hidup ini disuruh menjaga mereka, dakwai mereka, jaga mereka dimanapun, kapanpun. Ini spirit dari doa tadi, ya, subhanallah. Dan jangan kau tambahkan, ya Allah, bagi yang zalim kecuali binasa, kecuali kehancuran. Artinya apa? Kita serahkan kepada Allah.
Mereka yang sudah kita dakwain ternyata masih berbuat dolim. Didakwai, diajak dengan cara yang baik, tetapi ingin mencelakakan kita. Sudah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha adil. Allah yang akan memberikan semuanya itu balasan. Ya kalau mereka tobat, tentu oleh Allah akan diampuni. Ya kalau tidak, ya Allah akan memberikan itu sesuatu ganjaran atau azab yang setimpal. Ya, jadi sekali lagi surat 71 ayat 28, kalau bisa sangat baik selalu itu dibaca, diamalkan pada waktu malam, qiyamul lail. Habis sholat malam itu kan orang-orang yang bertakwa itu diantara cirinya adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur yaitu menjelang subuh itu membaca istighfar. Maka istighfarnya baca surat 71 ayat 28 ini. Jadi habis sholat malam tahajud witir, kira-kira 15 menit sebelum adzan subuh, perbanyak baca istighfar. Di antara istighfarnya itu disarankan adalah surat 71 ayat 28. Karena ini yang mengajarkan Allah. Ya, tentu masih banyak istighfar yang lain dalam Quran ya. Nah, ini salah satu dan saya menyarankan ini diamalkan. Karena ada kata-kata baitiyah. Baitiyah itu di rumahku. Ya, sholat malam kan di rumah. Ya, kita di rumah, kebanyakan di rumah. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, birrul walidain yang lain adalah tidak berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak mempergunjingkan orang tua di hadapan orang lain. Ini masih banyak terjadi ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai prasangkanya buruk kepada orang tua, Masya Allah. Ya. Kalaupun orang tuanya itu jahat misalnya, itu disuruh mendakwain. Bukan divonis, disuruh didakwain dengan cara yang terbaik. Ya, apalagi kemudian naudzubillah berprasangka buruk. Kemudian dicari-cari kesalahannya orang tua. Ya, ini jangan sampai terjadi ya. Atau kemudian aibnya dibuka di hadapan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ya, itu ayatnya nanti bisa dilihat pada surat Al-Hujurat ya, surat 49 ayat yang ke-12. Ayatnya ini sifatnya umum ya, tetapi justru kalau ini sifatnya umum kepada orang tua terlebih lagi. Nah, artinya justru berlipat. Ya, harus lebih berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung silaturahim. Ini kalau orang tuanya masih ada, ya. Jadi sempatkan menyambung silaturahim, bertemu dengan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, diusahakan. Ya, kalau orang tua itu menunggu-nunggu, ya, kehadiran sang anak. Anaknya melupakan orang tua anaknya, seringkali melupakan orang tuanya karena kesibukan sehari-hari, kesibukan pekerjaan, kesibukan segala macam. Ya, sementara orang tuanya itu sebenarnya mengharapkan kehadiran sang anak. Ya, jadi kalau memungkinkan dan tidak ada aral melintang yang sangat berbahaya, selama itu bisa dilakukan, usahakan bisa bertemu silaturahim pada orang tuanya, tentu dengan membuat orang tuanya bahagia. Ya, jangan silaturahim tapi membawa masalah. Ini banyak terjadi begitu. Datang ke orang tua, ya, tapi kemudian yang disampaikan hal-hal yang justru membuat orang tuanya pusing. Ya,
Jadi kalau datang ke orang tua, buat orang tua itu bahagia di jalan Allah. Bahagia di jalan Allah. Jangan bahagia, tetapi ya bahagianya itu nggak benar. Contohnya gimana? Misalnya ya, datang ke orang tuanya dibawa pelesiran. Ya, dibawa, katanya ingin membahagiakan orang tuanya, dibawa kemana-mana. Tetapi sholatnya terbengkalai. Misalnya ya, diajak nonton lah, diajak apalah. Ya, kalau mau diajak jalan, kalau punya dana, ajak umroh, ajak haji. Ya, itu namanya ngajak jalan-jalan orang tua. Jangan ngajak jalan-jalan, tetapi maknawiyahnya, ruhiyahnya bermasalah. Begitu. Ya. Kalau mau Idul Kurban, ajak jalan-jalan orang tua, suruh milih domba yang mana yang disukai orang tua untuk nanti dijadiin hewan korban. Gitu. Atau dibawa ke toko, suruh milih mukena yang mana yang disukai. Ya. Yang begitu-begitu ya. Jadi harus dipahamkan dengan baik. Ini anak yang soleh, yang soleha. Nggak sembarangan ingin membahagiakan orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merawat hati, akal, dan jasad orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini masuk birrul walidain. Rawatlah hati orang tua, artinya supaya dekat kepada Allah. Rawatlah akal orang tua, supaya tidak mudah pikun. Gitu, caranya gimana? Ya, itu bisa diarahkan. Kalau orang tuanya senang baca, nah itu berikan buku-buku, itu merawat akal, buku-buku yang baik, ya, belikan. Atau itu diajak untuk menginventarisir, misalnya apa, tanaman kah, bunga kah, ya, sempatkan itu merawat akal supaya tidak mudah orang tua itu pikun. Kemudian rawat fisiknya orang tua, ya, kaitan dengan kesehatannya. Ya, itu adalah tugas dari anak yang soleh, yang soleha, birrul walidain. Kalau orang tuanya masih ada, ya. Kemudian yang terakhir adalah memuliakan kerabat dan sahabat orang tua di jalan Allah, ya, dan menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ini masuk birrul walidain, karena pahalanya itu ngalir, ya. Jadi orang tua itu punya sahabat karib di jalan Allah, ya. Makanya anak itu perlu dibawa. Kalau kita sudah punya anak, kita punya teman-teman yang baik, ya, anak dibawa sehingga anak-anak itu tahu. Dan anak yang soleh, yang soleha itu juga mestinya begitu. Dia akan tahu siapa sahabat-sahabatnya orang tua, sahabat-sahabatnya bapak, sahabat-sahabatnya ibu, yang semuanya itu adalah sahabat-sahabat di jalan Allah. Maka sambung silaturahim. Oh ya, ini dulu anaknya si fulan, anaknya si fulanah, yang itu adalah sahabat karib dari mereka di jalan Allah. Ya, demikian hadirin sekalian untuk materi, ya, yang kedua ini, dan insya Allah ini kita anggap selesai materinya, sehingga insya Allah nanti pekan depan itu kita akan bahas, ya, materi yang lain, yaitu apa? Mempersiapkan dalam satu rumah tangga, itu mempersiapkan suami yang soleh dan mempersiapkan istri yang soleha. Nah, itu mungkin bisa 2-3 kali pertemuan itu, ya, agak panjang itu. Nah, kemudian kalau itu sudah selesai, insya Allah berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan anak agar anak menjadi anak yang soleh, yang soleha.
itu mungkin juga bisa 2-3 kali pertemuan ya. Jadi perlu bersabar dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama continuous ya. Karena ini seperti daurah sebenarnya, seperti pelatihan. Ya, karena materinya continuous, karena materi birrul walidain ini akan nyambung itu dengan materi yang nanti, materi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu akan nyambung. Harus dimulai dari birrul walidain ini. Baik, demikian dulu, kita kasih kesempatan untuk berdiskusi, ya, sekitar 30 menit ya. Saya persilahkan. Silakan, ada mungkin yang co-host, kalau ada yang mungkin nitip pertanyaan, silakan. Di chat belum ada. Ustaz. Ya. Ya, Pak Irfan. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ada dua yang ingin ditanyakan. Pertama terkait dengan dakwah kepada orang tua. Sejatinya kan orang tua itu dari pagi, bukan dari pagi, dari kecil sampai dewasa juga tahu istilahnya sepak terjang kita, karakter kita begitu, Set. Nah, kira-kira yang efek itu, jadi apa yang harus kita persiapkan ketika kita mau dakwah ke orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika dua-duanya soleh, anak dan orang tua seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika diperintah untuk bangun Ka'bah atau kurban. Yang menjadi pertanyaan, cara mendidiknya Nabi Ibrahim itu seperti apa ketika berjauhan? Kan beliau di mana gitu ya? Nabi Ismail di Mekah gitu. Ini cara didiknya apa? Jarak jauh seperti apa? Sehingga bisa dua-duanya anak dan orang tua itu bersinergi dalam dakwah. Mungkin itu, Ustaz. Jazakallah. Ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini sangat berkaitan ya. Dan ini perskot ya. Karena itu akan dibahas nanti pada waktu kajian yang mungkin kajian yang keempat atau kelima itu ya. Bagaimana orang tua itu mempersiapkan atau mentarbiyah sang anak agar anak menjadi anak yang soleh, yang soleha. Gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini perskot. Artinya, yang pertama, kalau dari sisi orang tua, mempersiapkan tadi, pertanyaan yang kedua, itu yang sangat mendasar dan harus dilakukan, itu dengan doa. Ingat tadi Nabiullah Ibrahim sebelum dikaruniai anak, beliau sudah berdoa. Surat 37 ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah padaku keturunan dari anak-anak yang soleh. Ya, bagaimana kalau ini dibaca oleh Irfan sekarang? Boleh apa enggak? Boleh enggak, Irfan? Boleh. Kan ini ayat ya. Ini ayat Quran. Jadi jangan menunggu kalau sudah berkeluarga. Sebelum berkeluarga juga, karena ini ayat, maka amalkan. Dan Allah Maha tahu. Innallaha alimun hakim. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Justru kalau ini dibaca sejak lajang sudah dibaca, nah itu Allah akan menilai. Ya, kita prasangka baik kepada Allah. Ini berarti si hamba Allah ini serius dia. Betul-betul ingin punya anak yang soleh, yang soleha. Walaupun belum berkeluarga. Nah, kemudian tentu ada kerjasama di situ antara suami dan istri. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah Nabi Ismail, kan Nabi Ismail tidak sendirian. Jadi pada waktu ditaruh di lembah
di Ka'bah itu, dekat Ka'bah di Mekah, itu dengan ibunya, dan ibunya ini adalah ibu yang solehah. Ya, jadi Siti Hajar itu adalah wanita yang solehah, mar'ah yang solehah. Nabi Ibrahim mendoakan, ya, jarak jauh ya, tetapi yang membina itu adalah istrinya, yaitu Siti Hajar yang mar'ah solehah, ya, yang itu menjaga. Nah, tentu pada waktu Nabi Ibrahim balik di situ, nah disitulah Nabi Ibrahim ikut membina selanjutnya. Ya, tapi ini perskot ya. Nanti itu ceritanya panjang, bagaimana itu mentarbiyah anak. Nah, kemudian apa yang dipersiapkan oleh anak? Jadilah anak yang soleh dan solehah yang beneran, yang punya ciri 3 itu. Pada surat 3 ayat 114. Itu dalam mendakwai orang tua. Ya, itulah yang menjadi bekal. Maka harus punya ilmu. Semuanya itu dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah. Kunci untuk bisa meraih ilmu. Ya, makanya jangan sekolah saja di IPB itu. Ya. Nah, ini jadi saran yang sangat penting. Jangan kuliah di IPB itu hanya kuliah tok. Datang praktikum, datang kuliah, mempersiapkan ujian, walaupun nanti IPK-nya 4, kalau hanya begitu, nah, sangat merugi. Sangat merugi. Bahkan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai sekolahnya sendiri, kuliahnya sendiri, tidak bernilai ibadah. Karena sekolahnya hanya mengejar titel, padahal di IPB itu alhamdulillah banyak disiapkan di situ tempat-tempat laboratorium untuk rohani, maknawiyah, ya, pengajian di mana-mana, ya, di masjid, di Al-Huriyah, ya, kemudian di tempat-tempat lain, ya, subhanallah, yaitu banyak sarana, ya, jadi itu persiapan. Dan jangan lupa tetap doakan orang tua, ya, kalau tadi kan doa orang tua ke anak, doa anak ke orang tua, ya, itu yang pertama, terus sampaikan doa itu untuk, karena dalam hadis ya, itu doanya orang tua untuk anak itu diistijabah. Sebaliknya, doanya anak untuk orang tua itu diistijabah. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doakan orang tuanya, kemudian dakwai dengan cara yang terbaik, dan itu perlu ilmu, perlu silaturahim. Dan tadi sudah saya sampaikan, itu akan relatif lebih mudah kalau anaknya berprestasi. Anaknya berprestasi, kemudian berakhlak mulia, tidak merepotkan orang tuanya, itu orang tuanya pasti akan mudah kalau didakwain. Maka jadilah siswa yang berprestasi. Ya, jangan orang tua itu nulis surat atau telepon, yang diberitakan itu yang nggak enak. Ya, nah ini manja sekali nih mahasiswa kayak begitu. Ya, mestinya sebaliknya. Alhamdulillah Pak, Ibu, kemarin itu ujian keluar, alhamdulillah 95 nilainya Pak. Gitu kan senang, alhamdulillah. Itu. Jangan dapat 14 itu disampaikan ke orang tua ya. Jadi orang tua itu terima kabar yang baik-baik.
ya, tetapi yang beneran itu, sehingga apa, sang anak itu akan terdorong karena ingin memberikan berita yang terbaik, maka sang anak terdorong untuk berprestasi, mendapatkan yang terbaik. Kan begitu ya, jadi positif. Baik, itu ya De Irfan ya. Silakan yang lain. Ustadz Afwan ada yang Ada atau tidak? Ya, silakan. Ada yang bertanya banyak nih Ustadz. Dari Faza, Assalamualaikum, apakah ketika orang tua sudah meninggal, apakah anak wajib mengganti hutang puasa orang tua? Dan bagaimana kalau tidak mengetahui jumlah hutang puasa tersebut? Terima kasih. Ya, satu-satu dulu ya. Jadi kalau punya hutang itu ada dua macam ya. Satu hutang materi, yang kedua hutang non materi. Dua-duanya harus dibayar. Hati-hati nih. Ya. Kalau hutang materi berupa materi, misalnya uang, ya. Nah, itu usahakan diselesaikan oleh keluarganya, terutama anak. Ya. Selesaikan itu, karena kalau tidak, itu orang yang mati syahid saja, kata Nabi, tidak bisa langsung masuk surga kalau itu belum diselesaikan hutangnya. Ya, makanya ya, kalau sebagai orang tua ya jangan suka berhutang lah. Dan kalau memang harus berhutang, berhutanglah kepada orang yang baik dan tercatat, kemudian dikasih tahu kepada keluarga. Ya. Nah, anak itu harus berusaha dekat dengan orang tuanya sehingga tahu kalau orang tuanya berhutang. Itu harus dibayar ya. Nah, yang kedua, hutang yang sifatnya non materi. Misalnya tadi ya, hutang puasa. Hutang puasa ini hutang kepada Allah. Nah, itu harus dibayar. Hutang puasa itu. Siapa yang bayar? Itu keluarganya, terutama anaknya. Ya, oleh karena itu jangan sampai ya di antara kita itu punya hutang yang non materi itu ya, tetapi nggak ketahuan. Ya, makanya usahakan, kan puasa itu Ramadan kan setiap tahun. Maka evaluasilah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu baik yang masih sehat, apalagi yang sakit, apalagi yang meninggal. Ya. Jadi itu dibayarnya bisa dengan puasa dari keluarganya itu sejumlah kekurangannya itu, atau membayar fidyah. Jadi dengan dua opsi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau nggak tahu ya? Namanya nggak tahu, ya sudahlah istighfar. Anaknya yang harus banyak mendoakan orang tuanya. Makanya jangan sampai terjadi tidak tahu itu. Begitu ya. Baik, berikutnya. Armel. Ya Ustadz, selanjutnya dari Dr. Cahyo Wibowo, bagaimana hukum bahdal haji terhadap orang tua yang sudah wafat tapi belum pernah berhaji di masa hidupnya? Ya, jadi kalau orang tuanya itu berpesan ya sebelum meninggal, nah maka itu harus dilakukan ya. Misalnya orang tuanya sudah akan berangkat tapi sakit ya, kemudian meninggal misalnya ya. Nah, itu ada badal haji namanya. Itu jadi mengganti membadalkan ya,
Jadi melakukan haji untuk orang tuanya. Syaratnya adalah yang melakukan badal haji itu harus sudah haji. Ya. Caranya gimana? Kalau dia sudah haji padahal anaknya baru mau berangkat haji misalnya, ya. Nah, itu bisa dananya itu diserahkan kepada mukimin yang ada di sana, yang rela, yang ridho, yang mereka sudah haji. Jadi syaratnya harus sudah haji, ya. Nah, itu bisa, itu boleh dilakukan. Gitu ya. Jadi badal haji itu diperkenankan, artinya itu sah. Bahkan kalau itu menjadi satu wasiat, ya, keinginan, ya, atau bahkan kalau itu orang tuanya bernazar, nah itu menjadi wajib kalau orang tuanya nazar itu. Tapi kalau orang tuanya itu punya keinginan haji, tidak ada tadi nazar dan seterusnya, itu anak tidak ada kewajiban, sang anak, ya. Nah, tentu kalau anak itu soleh, solehah, ya, kalau dia kuat, dia haji, ya itu kan semua pahalanya untuk orang tuanya. Ya, jadi itulah untungnya kalau punya anak yang soleh, yang solehah. Itu ya. Ya, jadi badal haji itu sekali lagi itu boleh, tidak dilarang. Syaratnya yang melakukan itu harus sudah haji. Itu. Kalau orang tuanya itu dia bernazar, itu malah itu jadi wajib. Ya, wajib kalau itu nazar. Tapi kalau orang tuanya itu tidak ada nazar, hanya punya keinginan, tetapi belum tersampaikan, misalnya ya pelaksanaan haji itu, ya, nah itu kalau anaknya, ya, anaknya itu akan melaksanakan haji dan dia punya dananya, ya sudah dia melaksanakan. Kemudian kalau ingin membadalkan orang tua dengan cara tadi itu, bukan dia yang melakukan, kecuali kalau anaknya itu sudah haji. Anaknya sudah haji, berangkat yang berikutnya, ya kalau sekarang ini kan sulit ya. Sekarang itu yang haji satu kali, maulah haji lagi susah sekarang. Ya, jadi bisa dengan menitipkan dananya untuk mukimin yang ada di sana, yang ridho melakukannya. Begitu. Baik, silakan yang lain. Lanjut ya Ustadz, ada tanya dari Erik MT. Ustadz izin nanya, gimana orang yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, apakah bakti kepada orang tua hanya berlaku kepada anak kandung? Ini ada banyak Ustadz ternyata. Yang pertama, apakah gimana orang yang menitipkan orang tuanya di panti jompo? Yang kedua, apakah bakti kepada orang tua hanya berlaku kepada anak kandung? Dan bagaimana kalau anak angkat? Dan juga bagaimana kalau anak asuh termasuk bakti kepada orang tua juga yang mengasuh? Dan yang ketiga, kepada orang tuanya yang tidak diketahui, maksudnya doa kepada orang tuanya yang tidak diketahui yang bersangkutan boleh juga mendoakan. Ini Afwan, saya yang terakhir tidak paham nih Ustadz, nomor 3. Ya, bisa dipahami. Jadi yang terbaik adalah sesuai dengan surat 17 ayat 24, itu yang terbaik itu diasuh sendiri. Ya. Kalau menyerahkan kepada panti jompo, itu pastikan bahwa di panti jompo itu akan dirawat secara Islam dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi jangan di panti jompo itu hanya sekedar untuk merawat fisik. Justru yang sangat penting itu adalah merawat maknawiyahnya. Baru fisiknya. Fisiknya juga penting. Ya, tetapi maknawiyah itu yang paling penting.
Kalau manusia itu kan akan mati kan, semua akan mati. Ya, dan yang kita inginkan adalah mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, itu yang sangat penting ya. Jadi usahakan kalau bisa itu dirawat sendiri, itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau mau di tempat tadi, sekali lagi pastikan di tempat itu memang itu berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Begitu ya. Ya, tapi jangan diserahkan begitu saja tentunya. Ya, harus ikut mengevaluasi. Nah, kemudian tentang anak kandung, anak asuh dan seterusnya. Ya, itu setiap kita itu kan diajarkan supaya saling mendoakan. Ya. Jadi kepada orang tua, apalagi itu anak kandung. Ya, anak asuh, anak angkat dan seterusnya mendoakan bagaimana boleh. Jangankan itu, orang lain nggak ada hubungan nasab kan disuruh mendoakan. Makanya tadi yang saya tekankan surat 71 ayat 28. Itu kan di situ bersifat umum. Ya dirinya, ya anak kandung kepada orang tuanya. Kemudian orang-orang yang ada di rumahnya yang didoain dan seluruh mukminin minat yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi begitu ya. Jadi kaitan dengan doa, pahalanya gimana? Nyampe enggak? Ya kalau anaknya soleh-soleha nyampe. Ya, nyampe. Tidak hanya anak kandung. Karena kalau kita lihat dalam hadisnya, itu bunyinya itu awwaladin solihin yad'ula. Walad itu punya dua makna. Satu, anak kandung. Yang kedua, anak asuh. Anak bimbing. Itu walad namanya. Tapi kalau yang khusus anak kandung, itu pakai bin atau binti. Nah, sedangkan hadisnya itu awwaladin, di situ berbunyi walad. Ya, jadi kalau kita punya anak asuh, anak angkat, ya, kemudian kita bina anak itu dengan baik di jalan Allah, ya pahalanya nyampe ke orang tuanya. Walaupun itu bukan anak kandung, karena ada kata-kata walad tadi. Awwaladin, ya, solihin yad'ullah. Ya, jadi bukan bin, bukan binti. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kita disuruh banyak yang membina anak sendiri, yang membina anaknya orang. Baik. Yang terakhir silakan. Masih ada? Pertanyaannya masih banyak, Ustadz. Masih banyak. Silakan. Ya. Dari Hanifah Fuadi, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya bagaimana jika orang tua sering bertengkar dan marah-marah di rumah? Selalu anak menjadi benci pada orang tua dan merasa orang tua yang durhaka pada anak. Saya bingung menasihati teman saya yang hubungannya dengan keluarganya buruk, Ustadz. Ya, jawabannya pendek. Itu nggak boleh. Anak itu jadi benci orang tuanya gara-gara orang tuanya suka bertengkar. Nah, ini bukan anak soleh, bukan anak soleha, itu nggak boleh. Ya, maka di situ perannya apa? Anak itu harus mendamaikan. Anak itu harus menjadi perekat. Bahkan diperkenankan anak itu berbohong kepada orang tuanya dalam rangka untuk merekatkan agar orang tuanya itu tidak bertengkar lagi. Itu diperkenankan. Tapi kalau benci nggak boleh, ya, nggak ada dasarnya sama sekali. Justru anak soleh-soleha, ya, ingin menyelesaikan, mendamaikan dengan cara yang terbaik. Oke, lanjut. Dari Diah Apriani, Ustadz, izin bertanya bagaimana cara mensiasati orang tua yang sudah tua, yaitu ibu, yang memiliki keinginan kepada anaknya yang belum bisa seluruhnya diwujudkan oleh anaknya. Memberikan pemahaman kepada ibu gitu, anaknya belum bisa mewujudkan keinginan orang tuanya.
anaknya belum bisa mewujudkan keinginan orang tuanya. Ya, terus Keinginan, kita memahamkannya gitu Ustaz kepada orang tua gitu. ya, nah ini harus dianalisis dulu. Tidak semua keinginan orang tua itu harus diwujudkan, ya, harus dinilai. Jadi anak yang soleh, yang solehah itu akan menilai kalau keinginannya itu hak, baik, benar, nah maka usahakan diwujudkan. Tapi kalau keinginannya itu batil, boleh jadi, ya, itu jangan sampai anak mewujudkan, karena kan anak ingin menyelamatkan orang tua. Nah, tentu caranya itu harus dengan cara yang sopan, yang santun, yang terbaik, gitu, ya, kepada orang tua itu. Caranya ini yang harus, ya, itu berikan orang tua itu bahagia dulu dengan apa yang diinginkan, tetapi itu hak, ya, itu benar, begitu. Nah, sehingga kemudian orang tua itu rela menerima apa yang menjadi saran dari sang anak, begitu ya. Jadi harus dinilai dulu apa yang diinginkan, yang diharapkan orang tua. Dan ada tahapan, ya, bertahap. Ukur 3 hal. Yang pertama, tempat untuk menyampaikan. Yang kedua, waktu untuk menyampaikan. Artinya harus cocok, harus sesuai. Yang ketiga, cara untuk menyampaikan. Itu pun harus dengan cara yang terbaik. Oke, berikutnya. Dari Setio dan Mita, Ustadz, saya mau bertanya, ahsannya bagi waktu birrul walidain antara orang tua dan mertua seperti apa ya Ustadz? Sebelumnya terima kasih. Orang tua dan mertua itu adalah sama-sama orang tua, ya. Artinya mertua itu ya orang tua kita. Karena begitu sudah nikah itu fulan dan fulanah, maka orang tua masing-masing itu adalah menjadi orang tuanya yang nikah itu. Gitu. Maka dua-duanya dua-duanya ya tadi birrul walidain itu ya itu. Birrul walidain kepada mertua itu kepada orang tua itu sebenarnya, ya. Cara bagi waktunya gimana? Ya itu dilakukanlah dengan cara yang terbaik. Ya, saya pernah melakukan begini, ya. Ini saya sendiri. Itu ibu mertua saya dan ibu kandung saya sama-sama ikut ke Bogor. Yang ibu mertua itu ikut saya. Yang ibu kandung saya itu ikut adik saya. Sama-sama di Bogor nih. Kemudian kalau ada pengajian dulu itu pekanan, itu dua-duanya saya bawa. Ibu mertua ikut pengajian, ibu kandung ikut pengajian. Malah saya bekerja sama dengan istri, yang ngejemput itu istri. Saya bagian ngasih pengajian. Duduk bersama di situ, ibu mertua dan ibu kandung. Saya yang ngasih pengajian bersama jamaah pengajian. Kadang-kadang di Al-Ghifari, kadang-kadang itu di Baranang Siang Indah, ya. Alhamdulillah, ya, bisa dilakukan. Oke, berikutnya. Dari Badrul Kamal, Ustadz izin mau tanya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, terus orang tuanya tidak akur, bagaimana ya Ustadz, padahal sudah didakwahi? Iya, terus jangan berhenti. Tidak akur, diakurkan. Ya, jadi tidak boleh berhenti sampai akhir hayat dan tidak boleh jenuh. Selama masih hidup, kita harus terus bersabar. Justru disitulah nilainya. Kalau kitanya bosen, ya nilainya nggak ada di hadapan Allah. Semakin berat kendalanya, sadarilah itu semakin gede pahalanya. Maka diperlukan semakin kuat kesabarannya.
Gitu. Masih? Masih ada Ustadz dari seseorang. Tanya Ustadz, bagaimana sebaiknya jika anak sudah memasuki usia menikah, baik sudah ada yang mau mengkhitbah atau belum, tetapi orang tua menginginkan untuk misal membangun rumah dulu dan ingin mengadakan resepsi yang cukup meriah. Sebaiknya bagaimana ya? Apakah menikah dulu atau bangun rumah atau memenuhi permintaan orang tua yang lainnya? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Anaknya laki-laki perempuan? Kurang tahu Ustadz. Tapi yang bertanya perempuan Ustadz. Ya, yang jelas semuanya itu harus dibawa di dalam dakwah. Jangan gara-gara begitu benturan. Itulah pentingnya tadi, anak yang soleh, yang solehah. Ciri yang kedua adalah berdakwah. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, tadi kan sasaran utamanya orang tua. Gitu ya. Jangan dibenturkan. Orang tua boleh punya keinginan, didengar dengan baik, tetapi dikelola. Kan ada yang begini juga, orang tua menginginkan, nak, kamu itu belum boleh nikah, nak, sebelum kamu lulus. Nah, lulusnya S3. Kalau S3 sampai umur berapa? Orang tua punya keinginan begitu, salah apa enggak? Ya, selama orang tuanya itu orang tua dia sendiri, ya sebenarnya nggak salah orang tua punya keinginan begitu. Tetapi sang anak harus bisa menjembatani. Itu tidak harus ya Pak, ya Pak, ya Bu, nggak harus begitu. Itulah bagian dari dakwah, ya. Ya kalau S3 kan lumayan, kalau S3-nya di PB ya lama ya. Ya, jadi jadikan itu medan dakwah ya. Kalau ada perbedaan apa yang diinginkan anak dan orang tua, jangan dibenturkan. Anak yang soleh, dia akan mendakwai dengan cara yang terbaik. Nggak bisa sekarang, besok. Nggak bisa besok, lusa. Terus begitu, dengan cara yang terbaik dan berdoa, insya Allah itu akan dipertemukan oleh Allah, akan dimudahkan. Sudah banyak pengalaman. Ya, banyak pengalaman. Itu kejadian baik contoh-contoh ya di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Ya, ikuti aja yang terbaik kalau itu hak gitu ya. Saya sendiri ini, contoh saya sendiri ya. Waktu saya ngelamar waktu itu ya calon istri ya. Itu apa kata calon mertua waktu itu? Itu diterima, tetapi itu biarkan selesai dulu calon istrimu. Nah, padahal waktu itu masih semester 6. Ya, saya baru lulus S1. Ya, suruh selesai dulu. Apa jawab saya? Ya, insya Allah. Ya, kalau bilang enggak kan enggak jadi ya. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Itu ternyata orang tua saya meminta saya untuk berangkat haji sama adik saya. Adik saya masih SMP. Kamu berangkat haji aja. Ya, kayaknya orang tua itu nazar mungkin ya. Punya anak laki-laki disuruh berangkat haji. Ya, saya sampaikan ke calon istri waktu itu. Saya mau berangkat haji nih, tapi dibiayain orang tua. Nah, terus apa kata waktu itu kata calon istri ya? Dan nanti saya gimana mas? Gitu. Nah, saya kan nggak bisa itu membiayain juga orang saya mau dihajikan orang tua. Laporlah ke bapakmu, saya bilang gitu. Lapor ke bapaknya. Ternyata apa kata bapaknya? Kamu boleh berangkat haji, tetapi kamu harus nikah dulu. Nah kan, itu kan kalau kalau tulus kan jadinya begitu ya. Jadi ya alhamdulillah itu dibiayain oleh mertua untuk yang istri ya. Ya saya berangkat dengan adik, nah itu dibiayain orang tua, tapi syaratnya harus nikah dulu. Ya, jadi tidak menunggu sampai lulus. Itu. Baik. Ada lagi? Terakhir? Cukup? Masih ada. Masih banyak. Ada berapa?
Dari Muayada, Ustadz, Afwan, bagaimana solusinya jika orang tua, yaitu Abah, belum bisa ngaji? Bagaimana cara menyampaikan untuk belajar ngaji, Ustadz? Sementara kita sebagai anak tidak berani menyampaikannya. Jazakallah khair ilmunya, Ustadz. Ya, jadi tadi ya sudah disampaikan, itu tidak harus kita yang mengajarinya, tetapi substansinya sampai. Nah, sekarang ini banyak teknologi kan, kemudian boleh jadi ya banyak orang-orang yang di sekitar orang tua kita. Kalau anaknya sedang di kampus, sedang kuliah, kemudian orang tuanya jauh di sana, ya kan itu bisa dilingkan. Yang penting di situ anak yang soleh, yang soleha itu bisa kesampaian untuk menginteraksikan orang tuanya dengan Al-Quran. Prinsipnya itu. Ya tentu kalau ada kesempatan anaknya langsung itu bagus. Ya, kalau tidak itu bisa dilingkan supaya pesannya sampai dan didoakan. Begitu ya. Baik. Cukup Ustadz. Masih ada lagi sebenarnya. Iya, saya kira sementara cukup dulu ya. Sudah ini pukul 21:36. Jadi insya Allah ini pekan depan kita akan ganti topik, tetapi masih berkaitan tentu. Ya, bagaimana mempersiapkan suami yang soleh dan istri yang solehah. Itu tidak ujuk-ujuk. Ya. Tidak langsung bisa jadi begitu, ada persiapan. Nah, di situ ada pranikah ya. Karena itu akan berkaitan. Dan pranikah itu berarti berkaitan dengan anak soleh dan solehah. Maka ini nyambung. Sampai nanti bagaimana mentarbiyah anaknya supaya jadi anak yang soleh, yang solehah. Baik. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa dipertemukan. Dan mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.